Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Di sebelah kiri saya Ronalis Putra. Selanjutnya Saya Fitri Mutiara Fajrianti. dan saya sendiri Wanti Murlianis. Di sini kami akan membuat video tentang coaching, di mana coaching tersebut ada observernya, kemudian dilakukan secara 3 siklus. Semoga video kami ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ronald. Selamat pagi Bu Wanti. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Bu Wanti. Baik. Sebagaimana rencana kita ya Pak Ronald ya. Hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan coachi Bapak. Iya Bu. Yang mana ketika coaching nanti berlangsung, Pak Ronald harus menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam prinsip-prinsip coaching. Iya. Nah, diantaranya Pak Ronald harus menggunakan alur tirta, kemudian menggunakan teknik rasa agar hasil coaching Bapak dengan coachi nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Iya. Paham ya Pak ya sampai di situ ya? Paham, Bu. Selanjutnya, ini sebelum coaching Bapak lakukan dengan coachi Bapak, saya ingin bertanya ini Pak, Iya. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika dalam melaksanakan coaching dengan coachi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu di dalam coaching nanti yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot dan di situ mendengar aktif Bu. Jadi saya mendengarkan dari permasalahan coaching saya yang dia sampaikan gitu Bu. Nah, baik. Jadi mendengarkan penuh ya apa yang dikeluhkan oleh coachinya, kemudian memberikan pertanyaan nanti ya Bapak ya. Baik, luar biasa Pak Ronald. Nah, kemudian indikator ketercapaian yang mana yang ingin Bapak dapatkan setelah melakukan coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai di sini Bu, setelah coaching itu, yang mana di sini coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sekarang itu. Intinya coach Bapak harus menemukan solusi dari masalahnya nanti. Iya, Bu. Setelah melaksanakan coaching. Iya Bu. Baik Bapak, sepertinya Bapak sudah siap sekali ya untuk Siap sekali, Bu. melakukan coaching dengan coach Bapak hari ini. Insya Allah. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Ronald. Bagaimana kabar Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Baik kabar. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan perasaan Ibu hari ini Bu? Perasaan saya hari ini agak sedikit galau ya Pak. Dari perasaan yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu ternyata galau hari ini ya Bu. Iya Pak. Jadi apa tujuan pertemuan kita hari ini Bu? Gini Pak, saya ada sedikit kegalauan mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas yang sedang saya ampu Pak, seperti itu. Apa masalah yang Ibu hadapi di kelas tersebut? Secara rincinya mungkin. Gini Pak, jadi saya kan ngajar di kelas 1. Jadi murid di sana itu memang luar biasa sekali aktifnya, sehingga ada beberapa murid yang sering keluar kelas tanpa sepengetahuan saya. Di saat jam pelajaran pun mereka keluar tanpa seizin saya, dan terkadang saya tidak mengetahui hal tersebut dan saya merasa kehilangan murid, seperti itu Pak. Dari permasalahan yang Ibu utarakan ke saya, Iya. apa penyebab dari permasalahan itu terjadi gitu Bu? Penyebabnya mungkin mereka kurang menarik terhadap pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Pak. Dari penyebab yang Ibu sampaikan ke saya itu dan permasalahannya, solusinya apa yang bisa Ibu lakukan Bu? Solusinya mungkin saya akan membuat media yang lebih menarik lagi untuk proses pembelajaran, di mana nantinya akan meningkatkan keaktifan dan semangat belajar siswa, seperti itu Pak. Jadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan, siswa itu
kurang termotivasi dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya. Sehingga Ibu di sini memberikan solusi akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Iya, Pak. Jadi di sini Bu, strategi apa lagi selain dari solusi yang Ibu sampaikan barusan? Mungkin ada solusi alternatif lain yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama kan saya membuat materi pembelajaran yang menarik serta menggunakan media pembelajaran yang berinovatif itu, dan juga biasanya saya juga panggil anak tersebut dan untuk mengarahkannya secara pribadi seperti itu, Pak. Apa rencana yang akan Ibu lakukan dari permasalahan yang Ibu hadapi itu dan Ibu sudah menjelaskan ke saya ya solusinya, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Di sini yang ingin saya tanyakan itu rencana aksi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya tentu saya membuat persiapan dulu, Pak. Persiapan untuk untuk proses pembelajaran tersebut, untuk membuat media pembelajaran yang menarik tersebut, Pak. Kapan ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya, Pak. Dalam hal ini siapa yang akan membantu Ibu untuk mencapai solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat sekarang? Yang saya butuh dukungan itu yang pertama tentu dari kepala sekolah sebagai atasan saya, kemudian juga rekan sejawat. Saya akan meminta pendapat maupun solusi dari teman-teman saya seperti itu, Pak. Jadi sudah tergambar ya Bu ya, solusinya yang akan Ibu laksanakan itu membuat media pembelajaran yang menarik. Setelah Ibu mengutarakan semua hal itu kepada saya, bagaimana perasaan Bu Fitri saat sekarang? Perasaan saya lebih sedikit tenang dan tidak galau lagi, Pak, seperti itu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baiklah Bu Fitri, setelah Ibu melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan itu, jangan lupa nanti dikasih kabarkan ke saya bagaimana hasilnya ya Bu Fitri. Iya, ya? Pak, terima kasih banyak, Pak. Nanti akan saya kabari. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama, Pak. Baik Pak Ronald, Ya Bu. tadi sudah dilaksanakan ya coaching ya dengan Ibu Fitri. Luar biasa Pak Ronald ya, sebagai Terima kasih, coach Bu Wanti. sudah menguasai prinsip-prinsip dalam coaching. Terima kasih Bu Wanti. Dan saya lihat, saya simak tadi bagaimana Bapak memancing Bu Fitri untuk menyerahkan semua permasalahannya ke Bapak. Kemudian Bapak memberi arahan kepada Bu Fitri bagaimana Bu Fitri untuk menemukan solusinya atas permasalahannya yang ada di dalam kelas. Baik, itu luar biasa sekali Pak Ronald. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian di sini saya ada catatan-catatan tersendiri ya Pak. Ya, Bu. Dari coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi, Bapak sudah menjalankan alur tirta dengan tujuan identifikasi rencana aksi serta tanggung jawab yang terakhirnya dengan teknik rasa ya. Saya lihat Bapak sudah menguasai sekali, luar biasa sekali. Kemudian sebagaimana pembicaraan kita di awal tadi, Bapak mengemukakan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Saya simak tadi kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh itu dapat memotivasi berjalan lancarnya coaching pada siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya catat ya dari pengamatan saya tadi, coachingnya sudah menemukan solusinya sendiri dengan bantuan berbagi masalah dengan Bapak. Artinya coaching yang Bapak lakukan pada siang hari ini betul-betul sudah mencapai ke lubuk hati yang paling dalam sehingga menemukan solusinya. Intinya indikator pencapaian yang ingin dicapai di awal tadi sudah tercapai. Jadi luar biasa sekali. Nah, terakhir ini Pak Ronald. Iya Bu Wanti. Ini kan coachingnya sudah luar biasa ya berjalannya. Menurut Bapak, ini tentang diri Bapak, apa yang perlu Bapak kembangkan lagi ke depannya? Mungkin yang perlu saya kembangkan Bu Wanti itu dalam berkomunikasi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih sehingga coach saya itu bisa menyerahkan kerahasiaannya ke saya gitu Bu Wanti. Jadi komunikasi intinya ya. Komunikasi, Bu Wanti. Baik Pak Ronald, itu saja yang saya sampaikan dari hasil pengamatan saya dari kegiatan coaching Bapak dengan Ibu Fitri.
Semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, dan semua permasalahan yang muncul dalam kehidupan atau dalam kelas atau di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu Fitri kedepannya bisa teratasi dengan baik. Demikian refleksi kita pada siang hari ini, Pak Ronald. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Wanti. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Ronald. Bagaimana kabar Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Fitri. Hari ini Bu Fitri akan melaksanakan coaching dengan Bu Wanti ya Bu Iya Fitri? Pak, benar Pak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam coaching itu kita harus menjalankan prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching, ya Bu Fitri ya. Iya, Pak. Jadi di sini kompetensi apa yang akan Ibu Fitri kembangkan dalam coaching Ibu Fitri tersebut? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif keluhan dari coach saya, kemudian dapat nanti menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Luar biasa sekali ya Bu Fitri. Semoga nanti berjalan lancar. Indikator apa tolak ukur dari coaching Ibu nanti ketercapaian indikatornya itu apa dalam coaching yang Ibu lakukan? Ya, yang mana coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Pak. Luar biasa. Baiklah Bu Fitri, nanti selama coaching saya akan mengamati perjalanan coaching Ibu. Semoga lancar dan sukses dalam coachingnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Hari ini saya agak kurang mood, Bu. Kenapa itu Bu? Ada sesuatu masalah yang muncul di dalam kelas saya, Bu. Masalah. Nah, jadi tujuan percakapan kita hari ini, tujuan diskusi kita ini dapat menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi, seperti itu Bu. Saya berharapnya seperti itu, Bu. Saya berharap dari percakapan kita hari ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Kalau boleh tahu Bu, apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Oh ya, baik Bu Fitri, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu Fitri sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Fitri, saya akan mengajar di kelas 5. Iya. Di kelas 5 itu siswa saya itu pada aktif, geraknya banyak, jadi suka berjalan ke sana kemari. Nah, yang baru-baru ini yang saya lihat mereka lebih banyak berbicaranya, jadi lebih bising di kelas. Nah, saya ingin dari percakapan kita ini nanti menemukanlah solusi atau metode-metode yang bisa mengatasi masalah saya tersebut. Nah, kalau menurut Ibu ini ya, apa penyebab dari masalah yang terjadi? Tadi kan Ibu bilang tadi di kelas 5 itu saat ini lebih bising, lebih banyak berbicara. Nah, menurut Ibu apa penyebab hal tersebut terjadi? Baik Bu Fitri. Saya setelah mengetahui anak didik saya itu pembelajarannya kurang fokus, saya pasti mencari apa akar permasalahannya. Dari yang saya temukan Bu Fitri, yang pertama penyebabnya kurang komitmen dalam menjalankan kesepakatan belajar di awal. Nah, mereka lupa dengan komitmen mereka. Yang kedua, kurang menariknya materi yang saya tampilkan. Karena terbatasnya waktu bagi saya untuk menyediakan materi tersebut. Nah, itu lebih ke sana penyebabnya, Bu. Jadi Ibu sudah menjelaskan tentang penyebabnya. Yang pertama kurangnya komitmen dalam belajar, dan kemudian kurangnya waktu Ibu dalam menyediakan konten yang bagus untuk mereka. Jadi menarik ya Bu. Nah, itu kurang menarik gitu Bu. Nah, kalau menurut Ibu ini apa solusi yang terbaik, yang bagus yang bisa Ibu lakukan? Baik Bu Fitri. Dari analisa yang sudah saya temukan beberapa penyebab gitu ya, saya lebih mengajak anak didik lagi untuk menyatakan bahwa kita betul-betul komitmen ya dengan kesepakatan awal kita ini.
karena kesepakatan kan kita ambil bersama, jadi kita pertanggungjawabkan bersama. Iya, Bu. Jadi lebih sering lagi mengingatkan ketika proses pembelajaran bahwa apa tadi kesepakatan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berusaha dan lebih bisa saya pastikan saya akan membuat materi pembelajaran semenarik mungkin, walaupun itu menggunakan waktu istirahat saya di rumah. Ya. Jadi saya akan membuat itu, Bu Fitri. Ya, bagus sekali ya Bu solusi yang Ibu berikan. Nah, kalau menurut Ibu ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan agar bisa meningkatkan proses pembelajaran tersebut? Iya, Bu Fitri. Tentu ada, Bu Fitri ya. Ya. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul pasti ada solusinya. Iya. Yang lain, saya lebih memanajemen lagi kelas saya. Mungkin siswa yang gaya belajarnya misalnya audio, nah itu dicampurnya dengan yang kinestetik, dengan yang visual, kemudian nanti ditambah lagi variasi-variasi materi yang saya sediakan, kemudian konten-kontennya pun juga akan saya lebih banyak lagi. Nah, tata duduk mereka mungkin saya akan lebih atur lagi, yang aktif mungkin dicampur dengan yang kurang aktif. Dengan begitu mungkin kelas saya itu akan lebih tenang ke depannya. Itu Bu Fitri. Iya, bagus sekali ya strategi Ibu. Nah, kemudian langkah apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama yang akan saya lakukan untuk menjalankan rencana saya ini ya Bu ya. Yang jelas secepatnya dalam minggu ini ya Bu ya, saya akan memulai membuat materi yang semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan belajar mereka di kelas, sehingga mereka itu antusias nanti mengikuti pembelajaran. Jadi menyediakan dulu materi-materi, membuat materi apa yang dibutuhkan, itu yang saya lakukan terlebih dahulu, Bu Fitri. Ya, bagus sekali ya Bu langkah yang Ibu ambil. Nah, kemudian dukungan apa saja, dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan dalam melakukan hal tersebut? Ya, baik Bu Fitri. Saya akui kalau di sekolah saya itu kalau dukungan dari kepala sekolah luar biasa, sudah oke. Fasilitas pun sudah memadai. Jadi saya tidak punya alasan untuk mengeluhkan tentang kekurangan fasilitas. Nah, di sini saya itu butuh kolaborasi dengan teman sejawat, karena sesama guru pasti mempunyai masalah yang sama. Nah, jadi yang saya butuhkan kolaborasi dengan teman sejawat. Kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu. Nah, kemudian Bu, komitmen apa ini agar terlaksananya rencana Ibu tadi? Apa komitmen Ibu? Baik, tentu saja setelah ditemukan solusi, mungkin nanti insya Allah berjalan dengan baik ya Bu ya. Untuk mempertahankan hal yang seperti itu perlu ada komitmen. Saya insya Allah saya berkomitmen akan selalu menyediakan waktu sesempit apapun, saya akan tetap menyediakan materi pembelajaran yang menarik untuk anak didik saya. Itu komitmennya. Nah Bu, dari percakapan kita tadi, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah Ibu menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini? Baik Bu. Tadi galau, kepikiran kenapa anak saya begini, kenapa begitu. Tapi dengan berbagi masalah dengan Ibu, saatnya muncul ide-ide ya Bu ya, solusi-solusi yang bisa saya lakukan, yang seharusnya sudah lama saya lakukan, tapi baru munculnya ketika kita melakukan percakapan ini Bu. Jadi perasaannya ya sangat senang Bu, sangat bahagia hari ini. Ya Bu Wanti, terima kasih banyak ya Bu Wanti sudah mau berbagi dengan saya. Nah, kemudian pesan saya ini Bu ya, nanti jangan lupa kabari saya bagaimana kelanjutan dari aksi Ibu tadi, seperti itu Bu. Siap Bu, insya Allah Bu, nanti ketika ada pencapaian yang memang betul-betul sudah menurut yang saya inginkan, saya pasti akan kabari Ibu bahwa Bu, strategi kemarin berhasil. Bagus. Akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Wanti. Iya, terima kasih Bu Fitri sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Menemani saya dalam mencarikan solusi untuk masalah saya.
Sama-sama Bu. Luar biasa ya coaching yang Ibu Fitri lakukan tadi. Saya lihat dengan Bu Wanti di situ. Yang mana di sini saya sudah melihat loh Bu Fitri. Ya, terima kasih banyak Pak. Prinsip-prinsip coaching Ya. sudah terlaksana, itu kompetensi-kompetensi coaching yang ya, sudah Ibu kembangkan dalam coaching Ibu, mulai dari apa namanya di situ mendengarkan dengan kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, ya, dan di sini juga saya melihat tuh adanya pendekatan rasa yang sudah saya lihat di sini ya Bu Iya, Fitri ya. terima kasih Pak. Baiklah Bu Fitri, di sini sedikit refleksi buat Bu Fitri dari coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Wanti tadi. Mungkin ada hal yang harus Ibu kembangkan lagi di dalam coaching. Iya. Dari yang Ibu lakukan tadi itu apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Begini Pak, mungkin tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Namun yang harus saya perbaiki lagi itu mungkin keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan, sehingga membuat coach saya ini merasa lebih leluasa lagi dan nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Seperti itu Pak. Oh, dalam memberikan pertanyaan ya Bu Iya, Fitri dalam memberikan ya. pertanyaan. Iya. Soalnya di sini saya sudah melihat coaching Ibu itu sudah menggunakan dengan metode alur tirta Iya. yang begitu baik dan bagus ya Bu Fitri ya. Baiklah Bu Fitri, terima kasih untuk kegiatan hari ini, luar biasa sekali. Ya, Pak. Saya ucapkan selamat untuk Bu Fitri dan kembangkanlah metode coachingnya selalu ke depannya. Mungkin itu saja untuk hari ini Bu Fitri, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya Bu Anti? Kabar baik Bu. Alhamdulillah ya. Nah Bu Anti, seperti yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini Bu Anti akan melaksanakan coaching dengan Pak Ronald. Apakah betul itu Bu? Betul Bu. Nah Bu Anti pasti sudah tahu tentang proses coaching dan bagaimana prinsip-prinsip dalam coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Insya Allah nanti saya akan mengembangkan kompetensi saya, mendengarkan secara Ya. aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga coach nanti dapat menemukan solusi dari masalahnya. Nah, indikator pencapaian yang mana ini yang ingin Ibu munculkan? Baik, makasih Bu Fitri. Indikator yang ingin saya munculkan nanti dari hasil coaching, coach saya menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Itu Bu Fitri. Ya, jadi indikator yang ingin Ibu munculkan itu coach Ibu nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya, itu Bu. Ya kalau begitu, silakan Ibu Anti laksanakan coachingnya dengan Bapak Ronald. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Anti. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam Bu Wanti. Apa kabar Pak Ronald hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ya Pak ya, Iya Bu. saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak nih siang ini. Perasaan saya siang ini Bu Wanti sedikit gundah Bu Wanti. Gundah gulana. Jadi itulah saya menemui Bu Wanti. Ya, baik. Jadi apa tujuan dari pembicaraan yang akan kita lakukan siang ini Pak Ronald? Tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan siang ini Bu Wanti, yang mana nantinya saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Oh ya, baik Pak Ronald. Siang ini kita harus menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ini, bisa Bapak bercerita sedikit tentang masalah yang sedang Bapak hadapi di kelas? Iya Bu Wanti. Jadi saya di sini akan bercerita sama Bu Wanti, Iya. yang mana 2 hari sebelum ini saya itu mengalami sebuah permasalahan dengan orang tua siswa saya, yaitu permasalahannya itu miskomunikasi gitu. Miskomunikasi. Ketika saya mengkonfirmasi ke orang tua siswa ini tentang pelanggaran yang terjadi pada anak didik saya ini Bu Wanti, Iya. orang tua itu seakan-akan tidak terima gitu loh Bu Wanti. Terima.
Sebab di sini itu Bu Wanti, siswa saya itu sudah melanggar disiplin sekolah. Mulai dari dia sering terlambat ke sekolah, serta kaduan-kaduan guru juga motivasinya kurang dalam pembelajaran. Terakhir itu siswa ini ditemukan merokok di dalam WC sekolah. Berarti sudah beberapa kesalahan. Iya. Iya, lanjut. Setelah saya komunikasikan dengan orang tua, Bu Wanti, orang tua ini masih beranggapan anak saya tidak seperti itu loh Pak. Begitu tanggapannya ya. Baik. Jika boleh saya tahu, menurut Bapak apa yang menyebabkan itu semua? Setelah saya lihat karakter anak ini, Bu Wanti, ternyata saya pun mencoba untuk berbicara dengan anak itu empat mata gitu. Iya, berarti dari hati ke hati lah ya kalau empat mata. Karena kan saya walasnya juga gitu loh Bu Wanti, langsung juga, gitu kan. Jadi saya panggil anak itu Bu Wanti, saya mencoba untuk berbicara. Di sini ternyata anak itu malam hari itu Bu Wanti itu melakukan permainan game gitu. Main game. Jadi motivasinya di kelas itu berkurang Bu Wanti, motivasi belajarnya itu Bu Wanti. Benar. Sehingga dia tugas tidak selesai. Ini pun saya dapatkan dari guru yang mengajar ya Bu Wanti kepada saya. Dan itu Bu Wanti mungkin pantauan orang tua juga di rumah, gitu ya, kontrol orang tuanya juga gitu ya Bu Wanti. Mungkin penyebabnya itu kok Bu Wanti. Penyebabnya ya kurang kontrol dari orang tuanya di rumah, sehingga kurang memotivasi anak dalam kegiatan sekolah. Baik, dari sekian penyebab yang Bapak jelaskan tadi ya, dari yang Bapak uraikan tadi, berarti anak melakukan kesalahan ketika dikonfirmasi ke orang tuanya kurang menerima sehingga terjadilah miskomunikasi atau bisa juga disebut dengan miskonsepsi gitu ya Pak ya. Baik Itulah yang membingungkan saya. Berarti seperti itu permasalahannya sekarang. Baik Pak. Tadi kita sudah mencari apa itu permasalahannya, penyebabnya juga dalam pikiran Bapak. Apa strategi atau metode atau juga solusi yang bisa Bapak tawarkan untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga bisa kita gunakan sebagai pemecahan masalahnya gitu. Kalau untuk kejadian di kelas, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas gitu. Buat kesepakatan kelas dulu ya. Iya, akan membuat kesepakatan kelasnya. Untuk permasalahan dengan orang tua ini, miskomunikasi ini, saya akan membuat grup WA, Bu Wanti. Jadi saya bisa di sana langsung ya Bu Wanti ya mengabarkan bagaimana sih kondisi siswa kita pada hari ini ya. Grup WA orang tua ini menurut saya itu penting juga. Iya, benar-benar. Jadi apapun permasalahan di dalam kelas yang terjadi hari ini, kita bisa langsung mengkomunikasikan terhadap orang tua siswa kita. Luar biasa sih Pak. Dengan kesepakatan kelas lebih komitmen ya. Kemudian dibuat grup WA agar ketika ada kejadian kita langsung komunikasi dengan orang tua. Luar biasa sekali. Nah, selain solusi yang Bapak tawarkan tadi, ada lagi yang lain yang terlintas di pikiran Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk mengantisipasi kejadian ini? Kalau dalam ini Bu Wanti ya, melihat dari kondisi yang sudah ada sekarang ini, permasalahan ini, kalau masalahnya itu lebih urgent ke suatu individu, saya akan langsung komunikasi langsung ke orang tuanya, seperti saya mengadakan pertemuan langsung ke orang tua itu. Berarti tidak menunggu-nunggu dulu ya? Tidak menunggu dulu, saya akan langsung mengabari orang tua melalui via telepon, mengadakan rencana pertemuan, kapan dilaksanakan pertemuan ini, dan di dalam pertemuan itulah nanti saya akan membahas permasalahan siswa ini dengan orang tua. Mantap, luar biasa sekali ya rencana Pak Ronald.
tadi permasalahannya sudah Pak Ronald uraikan. Saya sudah dengar ya dari awal. Permasalahannya ini, solusi yang bisa Bapak lakukan atau kerjakan untuk mengatasi masalah sudah dibahas juga. Nah, apa rencana awal atau apa yang bisa Bapak lakukan di awal untuk menjalankan aksi Bapak ini? Saya akan ini Bu Wanti akan berbicara dengan kepala sekolah, unsur pimpinan di sini, terutama itu bidang kesiswaan. Kalau mengenai pembelajaran itu ke bidang kurikulum. Saya akan minta izin kepada unsur pimpinan tersebut untuk mengadakan pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua. Untuk mengantisipasi agar yang sudah terjadi ini, pelanggaran ini tidak terjadi lagi ke siswa-siswa yang lainnya. Gitu, dengan adanya pertemuan orang tua ini, kita akan menyampaikan bahwa sudah terjadi permasalahan ini di sekolah. Untuk itu marilah kita saling berkolaborasi orang tua dengan pihak sekolah itu ya. Pihak sekolah agar tidak terjadinya permasalahan yang sama terhadap siswa-siswa lain. Luar biasa sekali. Jadi kapan ini akan dilakukan ini? Dalam waktu dekat ini Bu Wanti. Dalam waktu dekat. Dalam waktu ini. Mungkin bisa digambarkan waktu dekatnya itu minggu depan atau bulan depan atau Insya Allah minggu depan Bu Wanti, karena depan. sekarang ini kepala sekolah lagi tidak di tempat juga, jadi saya menunggu kehadiran kepala sekolah terlebih dahulu. Menurut Bapak, siapa yang Bapak butuhkan atau bantuan seperti apa yang Bapak butuhkan dalam melakukan aksi Bapak ini? Yang pada apa ya Bu Wanti ya, yang wajib itu mungkin kolaborasi saya dengan orang tua. Dengan orang tua. Karena kita sama-sama membimbing di sini, kan membimbing peserta didik kita atau menuntunnya lah ya Bu Wanti. Itu dari keluarga ya Pak ya. Kalau dari pihak sekolah itu mungkin saya dengan pembina OSIS, tim disiplin, gitu ya Bu. Banyak yang bisa dilibatkan ya Pak ya. Serta wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Itu Bu Wanti. Itu mungkin berupa sumber daya manusianya ya Pak ya. Menurut Bapak, bantuan yang lain dari segi misalnya sumber daya yang ada di sekolah seperti alat-alat atau perlengkapan sekolah yang memadai, apa itu sudah tersedia atau sudah cukup menurut Bapak, atau perlu lagi kita ajukan ke kepala sekolah atau bagaimana Pak? Untuk sumber daya penunjang pembelajaran di sini Bu Wanti, sebenarnya semua sudah ada, lengkap ya Pak ya. Tinggal bagaimana seorang guru memperdayakan dalam proses pembelajaran itu, seperti membuat media pembelajaran yang menarik, nanti ditayangkan menggunakan proyektor gitu Bu Wanti dalam menunjang pembelajaran. Baik Pak Ronald, sepertinya dari pembahasan tadi mendukung semua ya, mendukung sumber dayanya, mendukung semua. Dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan tadi, komitmen yang mananya yang perlu Bapak pegang dari sekarang agar itu berlanjut dan hasilnya itu tidak menurun lagi dia? Komitmen yang harus saya pegang saat ini Bu Wanti, yaitu saya selalu akan berkolaborasi dengan orang tua ini, karena itu sangat penting. Dengan orang tua. Karena itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan siswa kita di dalam pembelajaran. Itu yang paling penting ya, paling penting. Harus itu. Baik Pak Ronald, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini, mengalir seperti air. Terima gitu kasih, ya. Saya jadi tidak sabar nih mendengar berita dari Pak Ronald nanti. Bu Wanti, setelah saya lakukan rencana-rencana kemarin, alhamdulillah sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, jadi nanti saya minta dikabarkan, boleh ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Ronald. Karena begini Pak Ronald, dari pembicaraan kita ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil ya sebagai guru kelas juga, apa yang bisa saya terapkan di kelas saya gitu. Jadi terima kasih juga. Terima kasih juga Bu Wanti atas waktu Bu Wanti. Iya, sama-sama Pak ya. Dan ini yang terakhir yang perlu saya tanya ke Bapak nih. Tadi di awal percakapan kita kayaknya wajahnya kurang semangat gitu karena ada masalah. Nah, sekarang kita sudah menemukan solusinya. Bapak tadi sudah menawarkan solusi-solusi yang bisa Bapak gunakan nanti ya.
Perasaan Bapak sekarang bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya sekarang cukup lega Bu Wanti. Cukup lega ya. Alhamdulillah lega. Udah nampak apa yang akan dilakukan dan kapan Bapak mulai beraksi gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak kalau begitu, kalau Bapak sudah merasa agak lega, udah senang, saya juga ikut lega dan senang ya Terima Pak ya. kasih, Bu Wanti. Dan saya juga terima kasih sekali atas pengalaman Bapak yang sudah Bapak tuangkan pada siang hari ini. Saya sebagai teman berbagi Bapak, mungkin kalau ada segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf gitu, supaya nanti kedepannya kan lebih enak sama enak gitu. Kemudian saya berharap hasil yang Bapak dapatkan betul-betul memuaskan Insya Allah. dan sukses untuk perencanaannya. Demikian pembicaraan kita pada siang hari ini Pak, semoga banyak manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bu Wanti, Ya, Bu. tadi Bu Wanti sudah melaksanakan coaching dengan Bapak Ronald. Iya benar Bu. Nah, luar biasa sekali ya Bu Wanti, bagus sekali. Nah, Bu Wanti tadi sudah melaksanakan coaching, juga sudah melaksanakan dengan alur tirta, Iya, Bu. prinsip-prinsip coaching, juga dengan pendekatan rasa. Iya, Bu. Nah, tadi sudah saya amati yaitu sudah terlaksana dengan sangat baik. Iya Bu. Nah, Terima kasih, Bu. kalau menurut Ibu Wanti nih ya, Bu Wanti, Mhm. kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan dari hasil coaching tadi? Baik Bu. Dari pengalaman coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Pak Ronald, kedepannya saya lebih memperkuat lagi kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya. Karena dengan demikian coach saya akan leluasa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek dalam hatinya dan lebih terbuka pikirannya dalam menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi itu Bu. Bagus sekali ya Bu Wanti. Nah, Bu Wanti, mudah-mudahan dengan adanya coaching tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Wanti.